لو كان بيننا الحبيب. Al-mufattirul khamis, yang membatalkan puasa yang kelima yaitu jima'. Idza jama'a, apabila jima' amidan, baik itu sengaja, aliman, dan dia tahu bitahrim, tentang keharamannya di bulan Ramadan. Idza jama'a, jima' di sini bukan hanya yang halal saja hadirin, cuman termasuk yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Walau fi duburin au bahimatin. Yang haram ini baik itu lewat dubur maupun dengan hewan. Na'udzubillahi min dzalik. Apabila dilakukan sengaja, aliman bitahrim, dia tahu keharamannya, mukhtaron, tidak dipaksa, artinya atas usaha sendiri, batala saumuhu, maka batal puasanya. Wa idza afsada saumahu fi Ramadan, dan apabila rusak puasanya di bulan Ramadan, yauman kamilan, sehari penuh atau sempurna satu hari, bijima'in tamin, dengan jima' yang sempurna, athimi bihi lisaum, dan jima'nya itu dilakukan di hari di mana apabila dia buka puasa akan berdosa. Tartaba ali khamsatu asya, maka dia akan mendapatkan 5 hal. Akan mendapatkan lima hal. Ya, cuman syaratnya ya, terjadi di bulan puasa, di bulan Ramadan. Artinya selain bulan Ramadan, walaupun untuk puasanya wajib seperti nazar, qadha dan sebagainya, ini enggak masuk yang 5 ini. Hukumannya 5 ini enggak dapat. Cuman terjadi di bulan Ramadan, dan puasanya sudah rusak, sudah batal karena jima itu, dan terjadi sehari penuh hadirin. Artinya kalau dia rusak puasanya karena jima, tapi dia belum melalui sehari penuh, maka dia nggak wajib melakukan yang 5 ini. Contoh, dia rusak puasanya karena jima di siang hari Ramadan, sawise jima edan, dia kan nggak wajib puasa, edan sudah permanen edane, maka 5 hal ini yang seharusnya dia dapat hukuman ini, maka tidak dapat. Atau dia rusak puasanya karena jima di siang hari Ramadan, kemudian meninggal dunia. Loh Bib, ini masih dia jima, belum nyaur, belum puasa 2 bulan, belum ini, nggak dapat karena dia tidak melalui sehari penuh. Paham ya? Paham. Bijima'in tamin, dan jimaknya sempurna hadirin. Jimaknya sempurna. Kemarin sudah dijelaskan. Jadi misalkan nang pucuk-pucuk ketok pamarno, atau separuh dok, maka nggak sempurna, ini nggak dapat 5 hukuman ini, dan bahkan nggak batal puasanya. Bahkan nggak batal separuh dok pamarno. Maksudnya separuh dari hasafahnya ya. Separuh dari ini jelasannya kangelan ngilai puasa maning. Dan dia ini batalnya, apabila dia itu batalnya ini menyebabkan dia itu berdosa. Artinya dia bukan musafir, dia bukan sakit, dia membatalkan puasanya karena nggak ada udzur apa-apa, kan dia berdosa. Kalau seandainya dia ada udzur dulu, misalkan dia siang hari musafir, ya, dia nggak puasa, atau dia batal puasanya, makan kemudian jima, maka nggak dapat hukuman ini hadirin. Hanya mengqadha puasanya. Wah, ya bibi marahi ge. Marahi priben maksudnya ning pengen iku berarti musafir ningin bib.
Ya monggo musafir dulu. Cuman pegawaian menirpan kayak gue terus dadak musafir dingin adoh tuh. Loh tapi enggak, misalkan nih pergi malam hari, dia sampai di luar kota, dia kan musafir nih. Kemudian dia nggak puasa. Ya, kemudian jima sama istrinya, maka nggak dapat hukuman ini. Nggak dapat hukuman ini. Apa hukumannya yang 5 ini? Perhatikan baik-baik. Yang pertama, luhukul itsmi, dia mendapatkan dosa. Yang kedua, wujubul imsak, dia tetap wajib imsak. Imsak ini tidak makan, tidak minum. Artinya sama kayak orang puasa, walaupun puasanya nggak dianggap, tapi tetap dia harus puasa. Puasanya nggak sah, cuman harus puasa dia sebagai hukuman. Ya, kayak orang malam hari nggak niat, besoknya kan puasanya nggak sah, nggak niat sih. Ya. Terus bagaimana kalau nggak niat? Ya berarti dia tetap wajib imsak hadirin sampai sore, walaupun puasanya nggak dianggap. Jangan dikira nyong orang puasa mau bengi orang niat terus nyomangan boy dadak awan paring warteg terus nongkrong udut. Enggak bisa, tetap harus imsak sampai sore hadirin. Enak nemen. Ya. Imsak ini artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ini imsak, menahan diri. Ya. Dan imsak ini hadirin ketika sahur itu hukumnya sunnah 15 menit sebelum adzan subuh. Ya. Bukan wajib imsak, enggak lain. Kalau sahur ini namanya sunnah imsak. Ya. Lebih baik kita mulai puasanya atau menahan dari makan dan minumnya itu 15 menit sebelum subuh. Paham ya? Yang sadar, masih boleh makan. Ya sebenarnya masih boleh makan, bukan nggak boleh. Cuman sunahnya imsak. Tapi kalau panjenengan sengaja nyong pan mangane pas imsak baik, makruh hadirin. Walaupun boleh makruh hukumnya. Jadi sunahnya imsak, bukan imsak terus nggak boleh makan apa-apa, nggak boleh. Cuman sunahnya imsak. Jangan salah hadirin. Puasa kita dari dulu salah semua. Sebenarnya nggak ada imsak. Konsing goblok. Makanya ngaji hadirin. Kalau sahur itu sunnah bukan wajib, bukan sunnah. Cuman kalau sunnah ya berarti mending dilaksanakan daripada ditinggalkan. Yang ekstrim lagi kadang-kadang ada orang menyalahkan, nggak ada imsak-imsakan dalam puasa, nggak ada imsak. Ki wong priben sih. Lu kadang didewa-dewakan yang seperti ini hadirin. Wah ini pinter apaan nih? Ya, ini ngaji. Jadi imsak di sini, imsak sahur ini maksudnya apa? Imsak sahur ini kita ini sunnah tidak makan tidak minum 15 menit sebelum subuh. Ibarat orang naik mobil hadirin itu ngeremnya nggak dadak. Paham? Mobil ngerem dadak, kalau orang dadak enak ndi? Ya enak orang dadak, lebih selamat, ya kan? Orang mobilnya remnya enak. Nah ini kalau pakai imsak remnya nggak dadak hadirin. Cuman kalau panjenengan nggak pakai imsak, rem dadak. Jeblok ancur kabeh jerone, jeblok kabeh burine. Ya Pak Marno. Ini kalau remnya dadak. Kalau kita pakai imsak, ini pakai remnya nggak dadak enak, kayak rem terakhir anak angin. Kayak gue enak hadirin. Ini sunnah, hukumnya sunnah. Bib, saya tetap pengen makan minum ketika imsak, ya monggo, makruh namanya. Artinya panjenengan nyalai dosa, enggak dosa, cuman mending kita melakukan imsak karena ini bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan istilah imsak ini juga dipakai bagi mereka yang mungkin kurang memenuhi syarat untuk berpuasa, tapi tetap dia wajib imsak seperti ini nih. Ya, dia jima di siang hari Ramadan, puasanya batal hadirin. Harusnya kan nggak puasa boleh makan minum, ini nggak boleh. Dia wujubul imsak, dia wajib imsak kayak puasa sampai maghrib. Ya, sebagai hukuman bagi ini. Yang ketiga, wujubu ta'zir wa huwa ta'dib minal hakim wa yakuni li ghairi ta'ib. Kalau ada orang jima di siang hari Ramadan kemudian nggak mau tobat,
Maka hakim pemerintah, ya mungkin nggak langsung presiden, mungkin bisa gubernur, mungkin bisa wali kota, mungkin bisa camat, ya wis camat, pokoknya hakim atau mungkin hakim di pengadilan, dia bisa menghukum. Dia bisa apa? Kalau nggak mau tobat, loh kamu jima di siang hari, ya apa tuh hukum sebagai takdib. Takdib ini supaya mendidik, supaya apa? Mendidik orang ini supaya tidak melakukannya lagi. Ini hukuman yang ketiga. Hukuman yang keempat, wujubul qadha. Dia wajib qadha. Dia wajib apa? Qadha. Artinya di hari itu dia meninggalkan puasa karena jima di siang hari Ramadan, wajib diqadha. Yang kelima, nah ini yang paling berat. Yang kelima, wujubul kafaratul uzma. Dia wajib mendapat kafaroh uzma, mendapatkan denda yang besar. Apa dendanya? Wahya ahadu salasati asya'a murattabah. Ya, dendanya itu salah satu dari 3 hal di bawah ini, tapi harus dilakukan secara berurutan. Artinya yang pertama dulu dilaksanakan, nggak bisa baru yang kedua, nggak bisa baru yang nggak boleh milih. Ini denda bukan pilihan, tapi harus berurutan. Apa yang pertama? Yang pertama, idqu raqabatin mu'minah. Yang pertama, membebaskan budak yang mukminah, yang beriman. Membebaskan budak yang beriman. Oh, nggak ada budak, baru urutan yang ke apa? Syamu syahraini mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh ketinggalan walaupun hanya 1 hari. Harus 60 hari. Hari ke-50 kok hari ke-51-nya nggak puasa, diulang lagi 2 bulan lagi, hadirin. Dan ini ya, semua dari kita yang sehat mampu melakukannya. Ya, jadi nggak boleh kepilihan ketiga sebelum yang kedua dilakukan. Kecuali kita udzur, mungkin tua renta, mungkin sakit-sakitan yang tidak bisa diharapkan sembuhnya, maka boleh yang ketiga, yaitu id'amu sittina miskinan likulli miskinin muddun. Ya, yaitu memberikan 60 miskin, yaitu diberikan makanan atau beras, 1 orang miskin 1 mud. 1 orang miskin 1 mud. Paham? Wa tajibu hadhil kafaratu 'ala ar-rajuli la 'alal mar'ah. Wa tatakarrarul kafaratu bi takarruril ayyam. Yang perlu kita ketahui, kafarah ini berlaku hanya untuk laki-laki. Wong lanang brongna. Kafarah ini hanya untuk siapa? Perempuan enggak dapat kafarah. Perempuan enggak dapat kafarah, hanya laki-laki. Pun ini tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Insyaallah kita teruskan besok pagi di tempat dan waktu yang sama. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik, beri kita hidayah, sehingga bisa mengikuti pengajian-pengajian yang diselenggarakan di Masjid Zainal Fajri. Kalaupun tidak bisa menghadiri, kita bisa ikut streaming di fanpage Majelis Ta'lim wa Dzikir Nurul Qulub di Facebook. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan manfaat. Allahumma